Hai, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan untuk merasakan hadirat-Nya, memuji menyembah kemuliaan nama-Nya, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman yang senantiasa mengubahkan kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Menyadari kita masih berdiri sampai saat ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Bahkan melihat matahari tak pernah terlambat bersinar. Itu semua merupakan kemurahan Allah. Mari kita mau nyatakan setiap ungkapan syukur kita dalam saat teduh kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang senantiasa pedulikan hidup kita, dan Dia merupakan Allah yang menjadi sumber kuat kita. Mari dengan kesungguhan hati kita akan naikkan pujian Yesus kekuatan. Takkan
akan sembah Dia, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang merupakan sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa pedulikan kami, dan kasih-Mu senantiasa sama dari kemarin, hari ini maupun di masa yang mendatang. Kami sungguh bersyukur Bapa, jikalau pada pagi hari ini Engkau boleh pertemukan kami di tempat ini, untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya selama kami mengikuti ibadah ini, Bapa yang boleh tolong kami untuk fokuskan setiap mata hati pikiran kami. Biarlah kami boleh fokus untuk menyembah Engkau. Kami boleh fokus untuk menyembah kebenaran firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu itu Bapa yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Berkati untuk setiap peralatan yang kami pergunakan untuk dapat mengadakan acara ibadah ini. Kami tahu Bapa berdaulat atas segala sesuatu, kiranya Engkau berbelas kasih dapat melancarkan setiap alat yang kami pergunakan dan acara ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur untuk perkenanan Bapa dan penyertaan-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, Tuhan yang sudah melindungi, menaungi kita, memberikan istirahat yang baik. Dan pagi ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh menyiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, jika berkenan di hadapan-Nya, dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ya, saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mengucap syukur pada hari ini kita dapat bertemu dengan saudara seiman kita. Kita bisa berikan salam kanan kiri depan kita, mengucapkan selamat hari Minggu dan memberitakan kasih Tuhan di antara saudara kita. Luar biasa.
Ya. Pada pagi hari ini kita akan memuji, bersukacita akan kebesaran kuasa-Nya. Sebab Allah kita mempunyai kasih yang senantiasa sama dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Dan Allah kita adalah Allah yang senantiasa membersamai kita. Mari dengan sukacita kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri menaikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan tetap terus bersukacita dan memuji namanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan bersama Dia kita dituntun langkahnya menuju kemuliaan namanya. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai yang ke-15. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai yang ke-15. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Kita akan baca bersama-sama dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai yang 15. Saya akan membacakannya dari ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ganjil. Ayat yang kedua, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Saat ini tiba waktunya bagi kita dapat mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau memberikan setiap hati, pikiran, dan mata kita hanya tertuju kepadanya. Mari kita juga mau memberikan hidup kita dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kita mau mengikut Dia dengan segala kehendaknya. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian mengikut Yesus.
karena kuatku. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari kita bawa hati kita. Penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita nyatakan kerinduan kita mengikut Yesus kesukaanmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Untuk waktu berikutnya kami serahkan kepada Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama boleh berhimpun, duduk, menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus sendiri yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menangkap firman Tuhan yang akan kami dengar. Berikan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, diterima oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin memahami akan kasih-Mu yang besar melalui firman-Mu dan hidup dalam langkah-langkah untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke tangan kuasa-Mu. Berikan hamba-Mu kemampuan hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Allah adalah pelindung dan kelimpahan kita. Itu judul yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat berakhirnya pemerintahan Salomo,
karena ia jatuh di dalam penyembahan berhala. Banyak berhala yang dia sembah karena dia terpikat dengan kemauannya untuk mempunyai istri yang banyak, ya, dari Asetoret, dewi orang-orang Amon, dan juga dewa-dewa orang Amon dan sebagainya. Maka pecahlah kerajaan Israel, ya, utara dan selatan. Utara dengan rajanya Rehabeam dan selatan dengan rajanya Yerobeam. Namun kedua raja ini mereka tidak setia kepada Tuhan, ya. Dengan menyembah berhala, maka mereka selalu kalah dalam peperangan, ya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 12 belum tanggal 14 ini, ya, sebaliknya, ya. Dari ayat 12, ayat yang pertama, 2 Tawarik 12. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Itu ayat yang pertama. Kemudian langsung ayat kelima. Nabi Yemaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda berkumpul di Yerusalem sehubungan dengan ancaman siksa, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan engkau. Jadi dua raja ini bersama-sama tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menghancurkan mereka semuanya, ya, kedua kerajaan ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itulah Asa, anak dari Abia, cucu daripada Salomo, diangkat menjadi raja dalam pemerintahannya selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini keadaan menjadi aman, tentram dan makmur, ya, karena Allah melindungi mereka. Pembacaan kita bersama-sama tadi di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya, ya. Ayat 2, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Langsung daripada ke ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya karena Asa membawa kerajaannya, membawa rakyatnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ya, dalam suatu pertobatan yang besar. Ini penting saudara-saudaraku yang kekasihan, ya. Hal ini perlu kita pelajari bersama-sama, ya. Kita perhatikan bersama-sama mengapa Allah kembali melindungi dan memberikan kemakmuran kepada bangsa Israel. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pembacaan kita bersama-sama tadi, ya, mencermati, mempelajari semuanya. Yang pertama, ya, Asa melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ya. Yang pertama, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing, ya. Kemudian mezbah-mezbah itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kita perhatikan ayat yang ketiga, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang-orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat yang kelima, ya, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda dan kerajaan
pun aman di bawah pemerintahannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala, memusnahkan pelacuran-pelacuran, dukun-dukun yang dibuat nenek moyangnya. Kita perhatikan ayat ini ada penjelasannya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. 1 Raja-Raja itu sebelum Tawarik ini ya, belakang sebelum Tawarik ini, 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ya, ayat yang ke-11 sampai ke-13. Perhatikan di sini. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya, menyingkirkan pelacuran, bakti dari negeri itu, dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di sini kita melihatkan bahwa Raja Asa lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu yang perlu kita cermati, kita perhatikan bersama-sama. Dengan demikian Asa dalam hal ini mengadakan suatu pertobatan yang besar-besaran, ya. Dia memindahkan dari orang-orang yang jahat kepada yang benar, dari berhala yang duniawi kepada Allah. Ya, kalau kita perhatikan, cermati bersama-sama, pertobatan itu sangat penting sekali, saudara. Ya, kadang orang meremehkan tentang pertobatan ini. Dia hanya sibuk dengan segalanya. Awal dari hidup baru di dalam Kristus, itu yang namanya pertobatan. Makanya orang yang mau dibaptis, besok ada pembaptisan, besok minggu depan ya, itu harus mengikuti kelas, ya, kelas dasar kekristenan, kelas dasar iman Kristen. Itu tentang pertobatan, tentang Tuhan bagaimana orang hidup baru. Itu dipelajari dalam kelas itu. Itu karena sangat penting sekali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Awal daripada hidup yang benar di dalam Kristus. Jadi kita jangan menganggap enteng tentang pertobatan. Kadang banyak orang Kristen yang melakukan hal demikian, ya. Dia hanya sibuk dengan segalanya tentang pelayanan, tentang segalanya, tetapi dia meremehkan tentang pertobatan. Ini sedikit tidak apa-apa, dosa sedikit nanti kita minta ampun, ya. Itu kebanyakan begitu. Padahal setiap dosa kalau kita memperhatikan firman Allah, upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa mesti ada akibatnya, ada segalanya, walaupun diampuni setelah, tapi ada akibatnya. Adam dan Hawa setelah berdosa dia diusir, diampuni tapi dia diusir dari Taman Eden, ya, untuk ke dunia ini. Pasti ada akibatnya setiap dosa apapun. Daud berdosa, walaupun Daud diagungkan, dimuliakan oleh Tuhan, tetapi saat dia berdosa dengan Batseba, semua keluarganya berantakan, ya, saling membunuh, ya, anak-anaknya saling memperkosa, bahkan istri Daud sendiri diperkosa oleh anaknya di depan matanya sendiri. Semua ada akibatnya. Jadi kita jangan meremehkan tentang dosa. Kecil tidak apa-apa, kecil pun sama saja, pasti ada akibatnya. Gitu. Ya, berarti kan pertobatan itu sangat penting sekali. Ya. Kalau tidak ada pertobatan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, ya, doa-doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi dosa itu menjadi sekat, menjadi tembaga
untuk sampainya doa kita kepada Tuhan. Ya. Kan dalam Roma pasal 3 ayat 25, baru saat kita diampuni, mengakuan dosa, diampuni di dalam Kristus Yesus, Yesus sebagai imam besar itu menyambungkan kita kembali, memperdamaikan kita kembali dengan Allah. Ya, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, baru kita diperkenan oleh Tuhan. Baru doa-doa kita diperkenan oleh Tuhan. Ya, perhatikan hal ini, apa yang dilakukan Asa adalah suatu pertobatan yang besar. Seluruh negeri, semuanya, sampai dia tega menghancurkan nenek moyangnya, dipecat, disingkirkan semuanya karena perbuatan dosa. Itu suatu tindakan yang diperkenan oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Maka Asa dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, mencari wajah Tuhan, ya, dan menuruti perintah-perintahnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 14 tadi ayat yang kelima dan keenam. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5, ia Asa ini menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda, dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan membersihkan dari penyembahan berhala, serta mendorong orang-orang untuk kembali mencari Tuhan dengan menyembahnya secara benar, ini yang namanya kebangunan rohani. Ya, ini yang namanya kebangunan rohani. Mengikatkan diri sepenuhnya dengan hati untuk mengikut kehendak Tuhan. Ya, satu-satunya penolong, pelindung. Ya, ayat 7 mengatakan demikian, katanya kepada orang Yehuda, marilah kita perkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita. Perhatikan, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hasil daripada pertobatan yang sungguh-sungguh, di mana bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu telah dipimpin oleh Asa, mencari Tuhan, hidup menurut perintah-perintahnya. Dialah dapat membangun kota itu kembali, ya. Dan Tuhan melindungi saat pembangunan itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyatu dengan Tuhan, ya, mencari Tuhan, menyatu dengan Tuhan seperti ranting kepada pokok anggur, ya, itu yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya dengan mulut, tapi menyatu dengan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan harus dilakukan. Seperti ranting, kalau suruh pokoknya itu berbunga dan berbuah, dia melakukannya semuanya, ya. Dan saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ada suatu peperangan di mana negara Ethiopia akan menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Asa. Walaupun pasukan Ethiopia itu sangat besar sekali, dikatakan di dalam ayat ini ada 1 juta. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Meresa. Dan saudaraku, tapi orang-orang Yehuda pasukannya hanya 300.000.
Saudara bayangkan 300.000 melawan 1 juta, kira-kira kalau satu persatu pasti kalah, ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan, ya, melindungi mereka. Tuhan yang berperang atas mereka sehingga mereka mengalahkan tentara-tentara Ethiopia itu, ya. Asa dan Yehuda bersama-sama bangsa Israel dan Yehuda untuk melawan, mempertahankan dari serangan Ethiopia itu. Di dalam ayat ke-12 dikatakan, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Ya, kalau Tuhan sudah melindungi dengan segenap hatinya, dengan sepenuhnya, apapun yang dilakukan oleh kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan satu kemenangan. Karena Allah sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ya, peperangan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama, yang utama, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, mengadakan pembaruan hidup di dalam Yesus Kristus. Kita sendiri secara pribadi harus mengadakan kebangunan rohani kita untuk ikut Kristus, untuk menyerahkan hidup kepada Dia. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, hidup taat mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan juga akan menjagai dan melindungi kita seperti Tuhan melindungi, menjagai bangsa-bangsa Israel dan Yehuda setelah yang dipimpin oleh Raja Asa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan tetap akan menjagai kita. Musuh-musuh kita memang bukan yang kelihatan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, roh-roh yang bergantangan di udara, iblis, permasalahan, persoalan yang kita hadapi selalu ditunggangi oleh iblis. Problem-problem hidup yang kita hadapi, itulah masalah-masalah kita yang harus kita hadapi setiap hari, setiap waktu. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup dalam hidup suatu pertobatan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Asa, ya, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Asa, ya. Tanpa kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia, hidup dan masuk hidup di dalam Kristus, kita tidak akan mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Ya, kita akan hidup sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Itu sangat berbahaya sekali, saudara. Ya, saudara lihat sekarang sudah amburadul negeri, termasuk seluruh dunia, saudara. Ya, banyak orang bunuh diri, banyak, ya, tempat-tempat yang sebenarnya untuk membina mental, moral, tempat, tetapi apa? Di situ percabulan, pemimpinnya memperkosa murid-muridnya semuanya. Ya, itu menyatakan bahwa selain di luar Yesus tidak ada yang dapat melindungi. Ya, anaknya disekolahkan di tempat yang baik, ya, tapi kenyataannya mereka malah diperkosa, dibunuh dan segalanya. Semuanya terjadi kejahatan-kejahatan ini hanya di dalam Yesus yang dapat melindungi dan menaungi. Merasa kita aman hanya di dalam Dia, ya. Selain di dalam Dia tidak ada, saudara. Apapun agamanya tidak akan mungkin dapat merasa aman. Aman sekali ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Allah memberkati dengan limpahnya.
Setelah Allah melindungi, setelah ada pertobatan, Allah melindungi, menjagai, sekarang semuanya Allah memberkati dengan segala limpahnya. Ya. Tuhan kalau memberi kemenangan itu tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Semua musuh-musuhnya dihabisi, tidak ada yang tersisa satupun. Itu dalam perjanjian lama itu begitu. Ya, kalau perintah Allah itu semua dibasmi, ya begitu, tidak ada yang tersisakan. Ayat 12, kita perhatikan ayat 12. Ya. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, semuanya mati berarti. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya, orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Ini model perjanjian lama, model Taurat itu begitu, saudara. Kalau Tuhan sudah memerintahkan basmi semuanya, termasuk ternaknya, termasuk anak kecil, termasuk tidak ada yang tersisa. Ya, semua dijarah, jarahan itu menjadi berkat bagi mereka semuanya. Ya. Itu agama Yahudi itu begitu, sampai sekarang pun tidak berubah, saudara. Tetap sekejam itulah orang-orang Yahudi, seperti itu. Kalau saudara melihat sekarang pertempuran Israel dengan Hamas, dengan Hezbollah, anak kecil tidak peduli siapapun tetap dibunuh. Sekarang sudah berapa ribu, 40 ribu lebih, mungkin 50 ribu. Kalau di Palestina itu ada 40 ribu lebih, ini di Suriah ada 2 ribu lebih. Ya, semua dibasmi, anak kecil semuanya. Mereka berpikiran apa? Ini anak kecil ini kalau tidak dibunuh keluar besar menjadi ular yang ganas, bunuh sekalian. Sekarang masih berlaku bagi orang Israel. Ya, jangan dikira orang Israel itu orang seperti orang Kristen, tidak, saudara. Mereka tetap memakai Taurat, sedemikian itu mengikuti dengan segalanya. Kekejamannya tidak terkira. Walaupun seluruh dunia itu mengkomplain semuanya, itu tidak berarti bagi dia. Dia tetap banguskan semuanya. Semua dijarah, semuanya dihancurkan. Beda dengan orang Kristen. Setelah munculnya Yesus, ada perubahan signifikan, kasih yang diutamakan. Ya, itu berbeda sekali. Makanya orang Kristen jadi Israel itu tidak banyak, saudara. Tidak banyak orang Kristen di sana, hanya sedikit. Waktu saya ke sana itu ada kunjungan paus di sini, ya dihormati demikian rupa. Di sana tidak diperhatikan, saudara. Tidak diperhatikan paus, tidak ada penjagaan, tidak ada apa-apa. Bahkan paus dia mengadakan kebaktian itu mendirikan tenda di lapangan itu, tenda kecil. Ya, seperti orang kalau di sini orang dangdutan itu. Seperti itu, tidak ada penjagaan, tidak ada apa-apa, saudara. Justru orang yang banyak menyambut sana orang-orang Filipina. Orang Filipina yang rekreasi ke sana itu banyak yang menyambuti. Jadi orang Israel tidak peduli dengan paus, jadi hiraukan sekali, saudara. Ya, kan hotel saya dekat dengan lapangan yang untuk paus mengadakan ibadah itu. Ya, itu begitu orang Israel, orang Yahudi itu begitu. Ya, tidak peduli dengan kekristenan, tidak urusan dia. Sampai sekarang pun begitu. Kekejamannya luar biasa, saudara. Tetapi itu dalam Alkitab dikatakan orang pilihan Allah.
Jadi orang Israel tetap ada perlindungan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kemudian Tuhan memberkati dengan limpahnya. Semua kota dijarah itu sebagai berkat ya, untuk dibawa ke Yerusalem. Saudara perhatikan ayat 14 dan 15. Ya. Mereka mengalahkan semua kota seliling Gerar karena ketakutan dan dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Ini jalan ini menjadi berkat. Memang zaman dulu modelnya begini, siapa yang kalah perang ya sudah, ya semua barang-barangnya semuanya dijarah sebagai berkat bagi yang menang. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saudara, jika kita menghadapi persoalan yang besar, ya, itu tandanya kita akan menerima berkat yang besar. Ya, diukur dari situ. Ya. Kalau sakitmu itu kelihatannya menakutkan, saudara akan mengalami kuasa mujizat yang luar biasa, berkat yang melimpah. Ya, saudara. Ini saya alami, saudara. Saya tadinya pun tidak mengerti. Saya menjadi orang Kristen, melayani gereja, setia, tetapi tidak mengerti apa namanya iman. Tidak mengerti, ya tahu hanya kata-kata orang beriman, kita percaya, kita beriman, tapi bagaimana kita menangkap iman itu dan melakukan ilmu, tidak ngerti saya. Ya hanya dengar-dengaran sama-sama dengan kita beriman. Apalagi gereja baptis tidak pernah mengajarkan iman. Ya. Nah, waktu saya sakit parah seperti itu, saya komplain dengan Tuhan. Saya pikir saya sebenarnya orang yang melayani, ya itu harusnya diberkati. Pikir saya kan begitu. Saya melayani dengan sepenuh hati, dengan segalanya, tetapi kok malah sakit seminggu kok tidak sembuh, ke dokter 2 minggu tidak sembuh. Saya diperkirakan waktu itu saya berobat di Trogorjo. Lalu Trogorjo menemukan setelah saya lab, wah sakit bapak ini berat sekali, bapak oknam saja. Tapi di sini waktu Trogorjo belum dibangun semegah itu, tapi di sini adanya kamar vape. Wah, saya tidak punya duit untuk kamar vape. Saya dikasih rujukan saja ke Panti Wiloso. Terus saya ke Panti Wiloso. Ya. Di sana 10 hari. Tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan apa-apa. Malah kalau malam saya napas saya sesak, saya ngebel perawatnya malah tidak berani datang. Panti Wiloso tidak seperti sekarang, dulu masih singgup. Tidak berani datang. Jam 12 malam saya bel. Terus saya minta sama teman saya, tolong saya dikeluarkan, pindahkan ke Elizabeth. Ya. Saya di Panti Wiloso kelas 1, di Elizabeth ada tempat tapi kelas 4. Kelas 4 itu di Emper Yusuf itu, di teras itu terus dikasih kere, di situ berjajar-jajar. Saya di situ, justru di situ saya nyaman. Ya. Ada 1 bulan kok tidak ada perubahan. Ya, malah dokternya memvonis saya tidak bisa disembuhkan. Saya suruh pulang, nanti obat jalan saja karena di sini banyak penyakit. Saya tidak mengerti mengapa, apakah Tuhan itu masih ada. Saya sakit begitu parah gini, saya melayani dengan tidak kenal waktu, tidak kenal tenaga semuanya, kok malah saya sakit. Ya, itu setelah saya keluar,
Saya hanya bergumul dengan firman Allah, dengan Alkitab. Ya, setiap waktu saya hanya menghabiskan waktu dengan Alkitab ini. Terus saya ketemu dengan ya anak buah saya waktu saya bekerja itu kok bicaranya rohani. Saya terus bilang, ketemukan saya dengan pendetamu. Saya ditemukan, baru di situ saya diajari namanya iman. Ya, saudara jangan hanya kata-kata iman. Namanya iman itu apa? Bagaimana melakukan iman itu? Kiranya Tuhan membentuk saya menjadi orang yang beriman di situ. Ya, saya mengerti artinya iman. Ya, kalau saudara baca iman itu ya Ibrani 11 ayat 1. Itu iman. Caranya melakukan bagaimana diajari saya. Ya, di situ saya mendapat kesembuhan. Jadi betul firman Tuhan, karena imanmu engkau sembuh dari sakitmu. Ya. Iman harus dilakukan, harus dimengerti, harus dilakukan. Saya sembuh karena iman saya. Tidak tahunya saya diberikan pelayanan di tempat ini. Tempat ini tidak seperti ini. Dulu hancur-hancuran, tidak karuan. Kalau saya tidak orang beriman, saya tidak mau di tempat ini. Hanya saya sudah mengerti iman, saya melakukan dengan iman. Ya. Dari iman itulah Tuhan bekerja. Dengan ini. Jadi pertobatan itu sangat penting. Ya, orang beriman itu sangat penting sekali. Bagaimana kita harus melakukan iman kita. Ya. Karena di mana kita melakukan iman kita, Allah bekerja di situ. Ya, Allah bekerja sesuai dengan iman kita. Tolong diperhatikan hal ini, saudara. Ya. Saudara bayangkan, saya di sini sudah saya pernah sampaikan ya, di luar saya, di dalam pekerjaan saya, gaji saya 1 bulan 1 juta. Tapi masuk sini gaji saya 25.000. Karena persembahan hanya 55.000. Anak saya 3-3-nya masuk kuliah. Untuk bagaimana saya membiayai mereka. Tetapi saya beriman ya, kepada Tuhan. Ya. Saya berdoa, aku sudah menyerahkan hidupmu kepadamu Tuhan, segalanya. Sekarang tolong ya anak saya dibiayai tentang sekolahnya, supaya dia sekolahnya dapat selesai. Ya, semuanya anak saya sekolahnya selesai, semuanya kuliahnya, dan diberikan tempat pekerjaan yang baik, semuanya mempunyai kedudukan. Ini bukan kesombongan saya, tetapi ini penggenapan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan semuanya digenapi kalau kita mau mengimani. Saudara buka sekarang Mazmur 112. Mazmur 112. Ayat 1 dan 2, perhatikan ya. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar ini diberkati. Ayat 3. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup, orang benar itu orang yang hidup di dalam iman. Ya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1. Coba kita buka Roma pasal 1. Temu ya Roma pasal 1 ya. Ayat 17. Sebab
di dalamnya, ini lebih baik dari ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, sampai di situ pertama orang Yahudi, lalu semua orang. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, dalam Injil, dalam Alkitab itu adalah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Perhatikan, dari iman memimpin dalam iman kepada iman. Ya, dari iman itu makanya Roma pasal 17 ayat 10 itu mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dari melalui firman Allah, melalui Injil ini iman itu muncul. Ya, iman itu ada di dalam kita. Yang bertolak dari iman kepada iman, maka tertulis kalimat terakhir seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita hidup dengan iman, melakukan iman kita kepada Tuhan, ya kita dibenarkan apa yang disampaikan melalui firman Allah ini akan digenapi. Ya, itu tergantung kita. Kalau kita orang beriman, kita yang akan menjadi penggenap firman Tuhan ini. Yang seperti saya katakan ini tadi, ya. Orang benar dalam Mazmur 112 ini, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau anak cucu saya diberkati Tuhan, ini bukan kesombongan saya, ini adalah pekerjaan Tuhan yang menerima iman saya. Dia menggenapi semuanya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah adalah benteng perlindungan dan kekuatan kita. Dia mempunyai rencana yang indah di dalam hidup masa depan kita. Seperti apa yang dilakukan terhadap Asa, terhadap Israel dan Yehuda. Ya. Marilah kita terus mengandalkan Dia, hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan, menjauhkan diri dari berhala-berhala, dukun, paranormal, jimat, dan lain-lain. Bahkan kesenangan kita sendiri jangan sampai melampaui kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kita mau setia kepadanya, kita mau menuruti segala perintah-perintahnya, sehingga kita akan mengalami perlindungan, kasih kemurahannya yang melimpah. Seperti Israel dan Yehuda waktu dipimpin oleh Raja Asa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, dimotivasi oleh Tuhan, karena rancangan-Mu yang indah untuk masa depan kami, supaya kami mengalami, menggenapi apa yang Kau rancangan kepada hidup kami, seperti orang-orang Yehuda dan Israel waktu dipimpin oleh Asa. Ya, Engkau yang menyamai masa depanmu, masa depan yang indah, penuh pengharapan, bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami semua dengan firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, dan melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan dasar iman kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu memahami rancangan dan kehendak-Mu melalui firman ini, sehingga jemaat-Mu diberkati dengan melimpah, menjadi saksi-Mu, dan banyak orang yang bertobat karena kasih-Mu melanda bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan
Semua ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan ini, kita responi dengan indah rencana-Mu Tuhan.
duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melakukan ibadah ini dengan persembahan. Tiba waktunya untuk kita semua dapat mempersiapkan persembahan terbaik kita. Mari kita mau memberikan dengan rasa syukur kita pada Tuhan dan dengan sukacita seperti tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mau memberikan persembahan kita dengan rasa syukur, dengan naikkan pujian Allah bukan memenuhi. kita akan bersama-sama bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kami tersenantiasa Engkau boleh sertai dan Engkau yang boleh cukupkan setiap kebutuhan kami, sebab Engkau Allah yang senantiasa mengasihi dan pelihara kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan ini
untuk Engkau Bapa, dan kami mau mengingat jikalau kami dapat memberi persembahan, itu semua bukan karena kekayaan kami ataupun kehebatan kami, melainkan kami dapat memberikan persembahan kami itu juga karena Engkau yang memampukan kami dan Engkau yang memberikan segala kelimpahan-Mu untuk kami. Dan saat ini kami akan membawa seluruh persembahan kami ini di hadapan-Mu, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di GBI Tlogomulyo ini, dan kiranya Engkau Allah yang dapat mencukupkan segala hal yang kami perlukan di gereja ini. Bersyukur untuk kemuliaan nama Engkau, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Diakon Ari, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk WBI dalam pelayanan persembahan. Sebelum kita nanti memberikan persembahan yang terakhir dalam ibadah ini untuk persembahan Natal kita dan janji iman, izinkan saya membacakan warta ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur pagi hari ini kita boleh terus beribadah, dan beberapa hal yang kita perlu ketahui terkait kegiatan gereja dalam sepekan dan juga pengumuman. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua ada tukar mimbar ya. Firman Tuhan di gereja kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gatot Karyawanto STH dari Gereja Baptis Cabang Karangasem Pemalang. Sementara itu, Pendeta Muda Stefanus Rayu Putra STH melayani firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Klipang, dan Diakon Gatot Risdianto melayani firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pamongan. Kita doakan kedua hamba Tuhan yang diutus boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat yang dilayani. Yang kedua, minggu depan tanggal 24 November 2024 akan dilaksanakan upacara gereja pembaptisan di ibadah yang kedua. Ada 17 peserta baptisan yang sudah mengikuti kelas dasar iman Kristen, dan mari kita terus doakan kesiapan menjelang pembaptisan dan kesetiaan mereka melayani Tuhan. Yang ketiga, Saudara Yosua Yeratama, putra Bapak Ibu Ruben, beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Mari kita terus dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya. Berikutnya yang keempat, mengundang kaum pria, bapak-bapak kaum pria dalam persekutuan PBI ya. PBI Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 19 jam 7 malam di rumah Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu Putra di Perum PLN Jalan Tlogo Pancing 3 nomor 10. Jadi masuknya dari sebelahnya Bakso Sobat tuh ya. Masuk di paling pojok. Monggo bapak ya, kaum pria boleh hadir dalam PBI di Selasa besok tanggal 19. Berikutnya yang kelima, ini adalah minggu ketiga, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan serentak. Jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan ini dapat hadir di gereja jam 4 sore atau menghubungi Bapak Immanuel Edwin Dirianto selaku ketua kunjungan. Mari kita yang berkesempatan untuk melakukan pelayanan kunjungan bisa bergabung nanti bersama para hamba Tuhan dan jemaat yang lain yang sudah setia melalui pelayanan kunjungan ini. Kemudian yang keenam, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu 23 November jam 16.30 atau setengah 5 di gereja. Kaum ibu, kaum wanita diundang dalam WBI ya. Hari Sabtu tanggal 23 November ya, besok ya. Kemudian yang ketujuh, ibadah Natal umum diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 7 ya, hanya sekali. Dan kemudian ibadah awal tahun disertai perjamuan kudus dilaksanakan hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 7 ya, hanya sekali juga, dengan pertimbangan untuk memberi waktu jemaat berkumpul bersama keluarga.
Karena kedua ibadah tersebut jatuh di hari Rabu, maka untuk ibadah doa dan pujian di hari Rabu sore ditiadakan. Berikutnya yang ke-8, KKR dan perayaan Natal 2024 diadakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 pukul 17 ya, dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Henok Edi Haryanto dengan anggaran 25 juta rupiah, mengucap syukur janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 13.210.000. Janji iman tersebut akan dilaksanakan sampai dengan minggu keempat bulan Desember. Amplop janji iman Natal tersedia di meja penerima jemaat di depan pintu masuk, dan jadwal ibadah baik Natal umum, organisasi maupun cabang telah dibagikan ya. Tadi Bapak Ibu di buletin ada lampiran ya, itu merupakan informasi untuk jadwal kegiatan Natal, perayaan Natal kita, Natal umum, Natal organisasi maupun cabang Pucang Keding. Mari bersama-sama kita bisa menikmati, mempersiapkan diri untuk hadir bersama-sama beribadah, bersekutu melalui perayaan Natal sebagai satu tanda kita untuk terus setia melayani Tuhan. Oke, berikutnya segenap jemaat ya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang minggu-minggu ini berulang tahun. Yang pertama tanggal 18 November Ibu Deborah Herlina Prastianingrum, kemudian Saudara Julius Bonansa Tristan, kemudian tanggal 21 November Ibu Yohana Istiqomah, kemudian tanggal 22 November Saudari Esther Pramudita Novita Sari ya. Selamat ulang tahun, panjang umur ya, Tuhan memberkati, kekayaan dan kehormatan, kiranya damai sejahtera Allah terus melimpah. Saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk terus hadir dalam kegiatan kita, persekutuan kita, ibadah kita. Khususnya saya mengingatkan hari Rabu ada doa dan pujian, kemudian Selasa pagi ya ada doa pagi online. Silakan bergabung ya, yang punya Android kita bisa bergabung karena pakai Teams ya, jadi pakai Meet, jadi siapapun yang punya Android bisa bergabung. Doa pagi jam 4.30 sampai 5.30 doa pagi online. Kemudian hari Selasa jam 3 ada doa Hana, sekali lagi persekutuan PPI jam 19 ibadah doa dan pujian. Dan saya mengingatkan kembali untuk hari Sabtu juga ada doa pagi onsite ya di gereja, nanti bersama hamba-hamba Tuhan dan juga setiap jemaat yang setia. Mari kita memberikan persembahan kita untuk persembahan Natal. Sekali lagi terima kasih untuk WBI untuk pelayanan persembahan. Di data saya hari ini tidak ada
jemaat atau yang hadir baru pertama kali di ibadah ini. Tapi seandainya ada yang kelewat, apakah ada yang baru pertama kali di atas, di bawah? Oke, tidak ada, berarti semua jemaat yang sudah setia dan bergabung di gereja kita. Bapak Saudara, mengucap syukur untuk setiap berkat yang disampaikan oleh firman Tuhan dari hambanya, dan mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, dan nanti Bapak Gembala akan memimpin dalam doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mengasihi kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu luar biasa terus melimpah bagi kami. Penyertaan-Mu dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan hidup kami selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini yang mengingatkan kami dalam perjalanan bangsa Israel, khususnya kepemimpinan Asa Tuhan. Bagaimana Asa membawa setiap bangsa Israel untuk berbalik kepadamu, untuk setia kepadamu, meninggalkan jalan hidup nenek moyang mereka yang tidak benar. Bagaimana mereka setia berharap padamu, hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi teladan bagi kami Yesus, sebagai anak-anak-Mu, untuk kami terus setia mengikut Engkau, mengiring Engkau dalam segala keadaan. Kami mau merenungkan firman-Mu dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, terus menjadi pemimpin yang terus memimpin kami, membawa kepada kebenaran firman-Mu, membawa setiap jemaat-Mu untuk terus setia mengikut Engkau. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan bersama segenap keluarga besar, anak, menantu, dan cucunya. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja kami, GBI Logo Mulia sampai hari ini. Tuhan terus memberkati setiap kegiatan, setiap pelayanan, boleh menjadikan kami semakin mengingat akan Engkau, semakin kami setia dekat kepadamu. Biarlah setiap kegiatan itu membawa kami sungguh-sungguh mengenal akan Engkau, bukan sekedar suatu rutinitas, tapi kami setiap jemaat-Mu yang hadir secara khusus pagi hari ini Tuhan, boleh semakin diikat untuk terus setia kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, berikan kuasa berkat daripadamu Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan hidup mereka Tuhan. Kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk terus pertumbuhan gereja kami, gereja GBI Logo Mulia, target kehadiran 350 jiwa, persembahan 58 juta Tuhan, juga untuk setiap kegiatan melalui pelayanan kami di ibadah-ibadah persekutuan organisasi, KPW, sekolah minggu, WBI, PBI Tuhan, PKMB, PMBI Tuhan. Biarlah melalui organisasi tersebut Tuhan, kami semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami, untuk perluasan pelayanan kami, khususnya di sekolah Bintang Kasih. Tuhan memberkati setiap para pengurus Yayasan Bintang Kasih bersama kepala sekolah dan para guru sekolah Bintang Kasih. Tuhan memberkati, biarlah menjadi sarana untuk penjangkauan dan juga kerinduan kami untuk meluas tempat pelayanan, khususnya untuk tanah di samping gereja. Biar pada saatnya nanti ada kesepakatan dengan keluarga almarhum Bapak Miskun untuk boleh dibeli oleh gereja, dan Tuhan mampukan untuk gereja untuk boleh membelinya untuk pelayanan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami, khususnya dalam 1,5 bulan ke depan, khususnya dalam kegiatan Natal di bulan Desember Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan Natal, baik itu sekolah minggu, WBI, PBI, PKMB, PMBI, Natal umum Tuhan, kemudian kebaktian Natal dan juga ibadah awal tahun Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami dipersiapkan, dan setiap panitia yang telah mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap cuaca, keamanan, terlebih juga
hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman dalam setiap ibadah, dan khususnya di ibadah perayaan Natal umum tanggal 28 Desember. Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto, Tuhan memberkati, biarlah boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pucang Gading, Tuhan memberkati dalam pelayanan di sana. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Dedi dan keluarga jemaat di sana. Tuhan berkati terus bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara kami yang saat ini sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan untuk Bapak Haryanto. Kami berdoa untuk Bapak Rianto. Kami berdoa untuk pemulihan saudara Yosua. Kami berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunardi. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo Tuhan. Kami ingat untuk Ibu Trimo. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Hana Partini. Kami berdoa untuk Bapak Projo. Kami berdoa untuk anak Marcel, anak Kefarel Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan yang saat ini mungkin mengalami kelemahan fisik, yang ada di tempat ini maupun di rumah, maupun dimanapun mereka Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan berikan pemulihan, kekuatan Tuhan. Biarlah mereka, setiap jemaat-Mu boleh merasakan kekuatan dari Tuhan dalam setiap menghadapi tantangan maupun kelemahan fisik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang undur, yang lemah iman, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Buka hati mereka, buka supaya mereka boleh menerima Engkau, boleh diingatkan kembali setia kepadamu, dan mereka boleh terus mengikut Engkau Tuhan dalam segala keadaan. Boleh kembali bersama-sama dengan kami setia beribadah melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan dalam memimpin kabinet baru. Tuhan memberkati para menteri, setiap pejabat yang ditunjuk, setiap pemimpin kami boleh mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan berkati keamanan Indonesia, Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, yang dalam beberapa hari ke depan akan mengikuti pilkada Tuhan serentak. Tuhan sendiri akan menentukan nanti pemimpin yang terbaik untuk Kota Semarang, Jawa Tengah, Tuhan, dan daerah lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk lingkungan gereja, Logosari Wetan, RT, RW, LPMK. Tuhan memberkati, dan setiap tetangga kanan kiri gereja kami boleh diberkati, dan kami boleh menjalin hubungan yang baik dengan kanan kiri gereja dengan penuh kasih, sehingga membuktikan bahwa anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi kanan dan kiri kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami, dan biarlah kami dengan sukacita menerima berkat-Mu, dan kami juga akan kembali Tuhan sertai, dan juga sebagian dari kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan biarlah kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.